Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, mangkong, papu, mbah, nenek, juga bapak tua, bapak uda, inang tua, inang uda, amang boru, namboru, tulang nan tulang, lai itu, kakak, kang, abang, adik-adik, semua juga penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sangat mencintaimu, dan rasakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Biarkan urapan Roh Kudus menyertai kita. Semangat Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebagaimana janji saya pada pagi tadi ya. Bagaimana saya mengkaitkan tadi pagi itu relasi iman dan pertobatan. Maka saat ini relasi iman dan perbuatan atau pekerjaan. Tapi saya lebih suka mengatakan relasi iman dengan profesi kita, ya, pekerjaan kita. Karena bagaimanapun bahwa dikatakan oleh Alkitab bahwa apa yang kita kerjakan harus memuliakan Allah. Apapun yang dikerjakan. Ada sebuah kisah tentang opa-opa tukang mabuk. Nah, opa-opa ini sudah tua, lalu satu kali pendetanya ingatkan dia, "Opa, kan opa sudah punya cucu, anak-anak, cucu-cucu, malulah, masa mabuk." Lalu dia bilang, karena memang istrinya sudah meninggal dunia, dia bilang begini, "Aduh Pak Pendeta, bagaimana saya mau berhenti? Ini kan susu Ibu Pertiwi." Jadi tuak itu dibilang susu Ibu Pertiwi karena dialirkan dari tanah Ibu Pertiwi ini. Jadi itu susunya Ibu Pertiwi. Ya namanya kita cinta Ibu Pertiwi, kita harus minum susu Ibu Pertiwi. Ya, dalam banyak hal saya mau katakan bahwa opa ini betul-betul ya luar biasa. Tapi karena perbuatan yang satu ini, dia akhirnya tercela. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apapun profesi kita, mari kita lakukan di dalam Tuhan. Makanya ada hubungan iman dan pekerjaan kita. Mari kita buka dulu Roma 4. Roma 4. Demikian bunyi firman Allah. Roma 4 ayat 3 dan 4. Demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa itu pasal 5 yang saya baca. Mana ke pasal 4? Oh, ini dia. Demikian bunyi firman Allah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Jadi kalau kita bekerja, melakukan pekerjaan kita, itu bukan hadiah, tapi itu hak yang harus diterima oleh setiap pekerja. Nah, apa hubungannya antara iman dan pekerjaan? Kita tahu keselamatan tidak bergantung kepada profesi kita atau perbuatan baik kita atau amal kita. Dia bergantung kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesudah diselamatkan, tak dapat tidak kita akan melakukan perbuatan baik di dalam profesi kita, di dalam pekerjaan kita, tanda ucapan syukur kita. Hal itu berkenan kepada Bapa di surga
kita mau menjadi sama seperti Kristus. Ya, jadi iman suatu sikap kepada Kristus, tetapi perbuatan baik atau profesi yang kita jalani dengan perbuatan baik adalah hasil iman kita. Jadi, yang pertama harus kita ketahui adalah ada nilai-nilai Kristus di dalam iman dan profesi kita. Jadi kalau kita bekerja, memang kita pantas menerima hak kita dari pekerjaan itu. Tapi harus ada nilai-nilai yang kita bawa, nilai-nilai Kristus yang kita bawa. Antara lain disiplin. Kalau dalam pekerjaan masuk jam 8, Anda hadir ya seperempat jam sebelumnya. Jadi Anda mendahului. Kalau orang lain pulang duluan, Anda pulang lebih lambat. Perhatikanlah, mau saya katakan, ketika Anda melakukan itu, atasan Anda akan memperhatikan Anda. Apa yang Anda perbuat, Anda penuh dengan disiplin. Nah, itu memang akumulasi dari segala waktu yang ada. Tapi saya mau katakan, ketika Anda melakukan itu dengan jujur, disiplin, bekerja keras, bekerja dalam kebenaran, ya, saya dulu pernah bilang, saya katakan, bahwa istri saya ketika bekerja dalam dunia ini, ya ada pembagian itu pembukuan ganda, ya, dan pada akhirnya saya nyuruh dia berhenti, dia nangis satu hari, dan kemudian ya bagaimana kok mau dia istri saya nangis terus, dan kemudian saya bilang ya sudah. Kemudian beberapa waktu saya mengambil 2 puasa di Bedugul 3 hari 3 malam, pulangnya setelah itu seminggu kemudian dia berhenti dari pekerjaannya dengan sadar tanpa saya paksa. Lalu saya bilang udah siap, saya bilang ya sudah. Dan kami bisa melihat sampai sekarang pun tetap masih ada pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, kebaikan Allah, berkat Allah. Jadi kalau kita berjalan dengan iman, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi hubungan antara iman dan pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan. Jangan pisahkan dia. Nggak ada kebenaran di situ. Wah, kalau saya bilang kalau Anda bekerja untuk melakukan hal yang tidak baik, lebih baik turun, keluar. Satu kali ada dulu anggota saya di sini, di bagian pajak. Dia merasa tersiksa karena dulu, bukan seperti yang sekarang ini. Dulu ya. Jadi dia kemudian disuruh bosnya melakukan sesuatu yang tidak apalah. Lalu saya bilang, yang gaji kamu siapa? Negara. Terus kau hadapi itu bosmu. Bilang, besok kau bilang, hari Senin, bilang, hadapi bosmu. Supaya jangan apa, kalau tidak kau lapor dia. Dan kemudian akhirnya dia dipindahkan ke tempat yang lain. Dan kemudian Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dia adalah orang yang termasuk orang yang bersih di dalam pajak. Jadi kalau saya lihat orang-orang pada semasa dia, ya sahabat-sahabatnya sudah punya ini punya itu, dia masih Honda Grand itu, itulah, atau Vespanya yang yang butut itu. Tapi dia bersukacita dia melakukan itu. Dan saya sudah lama tidak kontak dengan dia karena HP saya hilang, jadi saya tidak bisa kontak. Tapi dia, menurut yang berita yang saya dengar, dia ada di kota Jakarta. Jadi itu Allah bisa mengangkat kehidupan seseorang ketika orang itu jujur. Jadi di dalam ada nilai-nilai Kristus di dalam iman dan profesi kita. Jangan profesi kita itu kita masuki dosa. Ya, jangan. Profesi kita harus bersih. Kita harus bertanggung jawab, kerja keras dalam profesi kita. Kita layak mendapatkan upah, kata firman Allah. Kalau kita sudah bekerja keras dan disiplin dalam kebenaran, kita berhak mendapatkan upah itu. Tapi jangan lakukan kecurangan-kecurangan. Jangan lakukan penipuan-penipuan. Atau jangan maui kalau atasan menyuruh untuk melakukan hal-hal sabotase. Jangan. Ya, tapi kadang-kadang ya orang-orang percaya juga ya bohong nggak boleh, lekak boleh. Lekak itu dalam bahasa di sini bohong. Tiap hari mendengarkan firman Allah, tetapi diajar juga bawahannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak bagus. Ya cukup saya yang tahu itu. Ya, tidak bagus. Majelis lagi. Yang mau saya bilang di sini apa? Profesi kita tidak boleh ada hal-hal yang kotor di dalamnya. Lalu yang kedua, ada perbuatan-perbuatan baik.
di dalam iman dan profesi. Baca nanti Yakobus 2 ayat 18c. Bahwa aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi dalam perbuatannya dalam pekerjaannya adalah perbuatan-perbuatan baik. Iman kan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan, seperti saya katakan, bagaikan dua sisi mata uang. Jadi kalau kita punya profesi itu tidak bisa dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita katakan nanti, bagaimana bos saya? Peduli amat dengan bosmu. Bagaimana dengan Tuhanmu? Bos di atas segala bos yang dapat mencabut nyawamu. Kalau pada saat engkau melakukan, nyawamu diambil, kemana engkau pergi? Dapat bosmu membayar? Tidak. Dapat bosmu membayar utang nyawamu? Tidak. Nggak bisa. Memang kata-kata orang ini terlalu kaku. Tapi saya mau katakan, hidup dengan iman kita harus radikal. Tapi perbuatan tidak boleh radikal. Iman kita yang radikal kepada Dia. Kalau itu dikatakan, itu saja kita lakukan. Kalau tidak boleh mencuri, tidak boleh mencuri. Kalau tidak boleh menipu, tidak boleh menipu. Itu saja, lakukan saja firman Allah. Lakukan aja kehendak Allah itu. Pasti kita akan dituntunnya kepada Dia. Jangan takut kehilangan pekerjaan Anda. Tapi takutlah kalau Anda berlawanan dengan Allah. Takutlah kalau Anda dilawan oleh Allah. Takutlah kalau Allah yang melawan Anda. Dan Anda akan menderita selamanya. Kalau Anda terus melawan, Tuhan akan punahkan engkau. Baca itu Ulangan 28 ayat 15 dan seterusnya. Kau akan melihat kalau engkau bermain-main dengan dosa, sampai ke dunia orang mati pun kau dikejar. Tapi kalau engkau melakukan apa yang kehendaknya, diberkati engkau di kota, diberkati hasil pekerjaan, diberkati usahamu, diberkati apapun yang kau lakukan. Jadi jangan takut. Setan yang membuat kita takut. Tapi sebenarnya kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, bos kita juga akan menghargai kita. Bos kita juga akan memberikan yang terbaik, gaji yang terbaik bagi kita. Cuma kadang-kala kita ditakuti oleh setan. Memang kerjaannya takut, membuat ragu-ragu, membuat cemas. Ya, itu senjata setan itu. Ada beberapa 8 itu. Jadi, ya, ada perbuatan-perbuatan dalam iman kita. Lalu yang terakhir, ada ketaatan kepada perintah Yesus di dalam iman dan profesi kita. Jadi, baca itu Yakobus 2:6 bahwa di sana akan ada sesuatu yang baik yang akan kita lakukan. Ya. Manusia diberikan akal budi untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah Yesus di dalam iman dan profesi kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membela hidupmu. Tuhan akan menyatakan kuasanya kepadamu. Tuhan akan melakukan kekuatannya kepadamu. Tapi banyak kali orang menyerah karena mereka butuh pekerjaan. Orang bilang begini, masih di luar sana masih banyak orang yang perlu bekerja. Kalau aku kehilangan engkau, enggak tidak apa-apa. Kau turuti perintah saya, atau kamu keluar dari kerja. Kalau Anda menjadi Anda, saya akan keluar. Saya bukan hanya ngomong. Apapun jabatan yang saya pegang, kalau itu berlawanan dengan hati nurani saya tinggalkan itu. Saya bersebelahan dengan Tuhan, saya tinggalkan itu. Saya ingin taat, walaupun saya bukan manusia sempurna, bukan. Ada banyak kelemahan saya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, saya mau belajar taat kepada Tuhan. Do good to me, O God. I will live and I will obey you. Mazmur 119 ayat yang ke-17. Jadi lakukanlah yang baik kepada aku Tuhan. Aku akan hidup. Tapi hidup kita bukan untuk menyakiti Tuhan. Hidup kita bukan untuk bekerja menyakiti hati Tuhan. Ada profesi kita yang diberikan Tuhan untuk menyakiti, menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Bukan. Do good to me, I will live. I will obey you. Itu kata firman Allah. Aku akan taat kepadamu.
Jadi kalau itu menjadi bagian kehidupan kita, kita mau taat kepada Allah, kita mau mengerjakan apa yang perintahkan Allah, kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Profesi kita tidak menyimpang dari jalan Allah. Iman kita tidak menyimpang dari kehendak Allah. Wah. Jadi jangan katakan tidak ada relasi iman dan profesi kita. Sangat erat, sangat erat, sangat erat. Lihatlah raja-raja yang takut akan Tuhan. Walaupun dia seorang raja, ketika dia mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati begitu luar biasa. Tetapi ketika dia melawan Tuhan, Tuhan berikan musuh-musuh menyerang dia. Lihat para hakim-hakim. Setiap kali hakim yang benar dilindungi oleh Tuhan, dijaga, diberikan kemerdekaan. Walaupun setelah dia mati, bangsa Israel melakukan apa yang jahat, tapi kemudian diserahkan kepada musuh. Jadi jangan buat profesimu sebagai cara untuk melawan Tuhan, tapi buat profesimu untuk menyenangkan hati Allah. Buat profesimu untuk membanggakan Allah. Buat profesimu untuk mempermuliakan Allah. Buat profesimu agar engkau dihormati dan dihargai oleh Allah. Dengan iman yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, ada kaitan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Relasi iman dan perbuatan satu dengan yang lain. Dengan profesi kita tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau memisahkannya, bisnis is bisnis, Tuhan ya Tuhan. Tidak bisa. Bisnismu harus dalam Tuhan. Usahamu harus dalam Tuhan. Profesimu harus dalam Tuhan. Siapapun engkau, profesimu, apapun profesimu, harus tetap di dalam kebenaran firman Allah. Apapun profesimu, selama itu profesi yang engkau pakai sebagai cara untuk memenuhi nafkah hidupmu, tidak peduli apa kata orang, tetapi pedulilah engkau. Kalau profesimu itu kau pakai untuk memuliakan Allah, kalau profesimu itu kau pakai untuk mengagungkan Allah, menghormati Allah, maka semua orang akan menghormati engkau dan menghargai engkau. Dan Tuhan pun akan datang menyatakan kebaikan-kebaikannya kepadamu dan memberkati hidupmu. Apakah engkau memisahkan antara imanmu dan profesimu? Saya baca satu ayat sebagai ayat yang terakhir, Yakobus Yakobus 2 ayat 26, demikian firman Allah. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi profesi kita tanpa perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan adalah mati. Mati. Ya namanya mati. Ya pada akhirnya kepada kematian yang kekal. Tapi saya mau katakan, hubungkanlah senantiasa relasi imanmu dengan profesimu, dengan apa-apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Lihat adakah nilai-nilai Kristus dalam iman dan profesi. Adakah perbuatan-perbuatan baik dalam iman dan profesi. Adakah ketaatan kepada perintah Yesus di dalam iman dan profesi. Kalau itu ada, diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati presiden dan wakil presiden kami, berkati para menteri, para pejabat, diberkati semua mereka dalam nama Yesus. Berkati Aras Nasional, gereja-gereja Tuhan, gereja GP, Tuhan berkati seluruh Indonesia, sahabat-sahabat kami melayan dimanapun Tuhan. Tuhan berkati sahabat-sahabat kami di kota ini, di pulau ini, di provinsi ini. Tuhan tolong semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau menyatakan pertolongan bagi kami, Engkau menyatakan Tuhan Yesus perlindungan bagi kami.
sehingga apapun profesi kami, sebagai lawyer kah, sebagai pengacara, atau sebagai guru, sebagai apapun, Tuhan, biarkan kami tidak memisahkan antara relasi kami, antara profesi kami dengan iman kami. Karena kalau kami memisahkan akan senantiasa ada hal-hal yang rancu. Tapi kalau iman kami kaitkan dengan profesi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan akan menyatakan kehebatan-Mu dalam kehidupan kami, orang-orang yang beriman dengan segala profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan Bapak, hari ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat menolong mereka? Kami hanya tahu Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kalau engkau sakit COVID, mari tumpangkan tangan di atas kepalamu dan datanglah kepada Dia, percayalah. Dan bagi engkau yang sudah mengalami penderitaan Tuhan, sakit apapun sakitmu, nyatakan di hadapan Tuhan, tumpangkan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID Tuhan. Tuhan mau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Kami tahu belas kasihan-Mu cukup bagi mereka, perhatian-Mu cukup bagi mereka, kepedulian-Mu cukup bagi mereka untuk menolong mereka, mengangkat segala kelemahan dan sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku meminta kepada Bapa, dalam nama Yesus, sebagaimana firman-Mu berkata, apa saja yang kami mintakan Kau berikan Bapa di surga. Kami minta kepadamu sakit COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah, Kau tumpangkan tangan atas mereka yang sudah menumpangkan tangan atas kepala mereka, dan angkat segala sakit penyakit COVID mereka dan kelemahan tubuh mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka, nyatakan urapan bagi mereka Tuhan, kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau yang sakit COVID telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, berterima kasihlah pada Tuhan, percayalah. Oh Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan sudi untuk Engkau disembuhkan, Tuhan mau untuk Kau disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, percayalah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Engkau yang sakit, apapun sakit penyakit, mari Engkau Tuhan ulurkan juga tangan mengangkat segala sakit penyakit mereka yang ada di ICU, di ruang-ruang rumah sakit, di tempat, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan, dalam nama Yesus jamah mereka. Bergeraklah dari Sabang sampai Merauke, menjamah mereka yang yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa kesembuhan bagimu, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang buta berkata-kata, yang buta melihat, yang tuli berkata-kata, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Tuhan, belas kasihan-Mu juga datang kepada mereka yang ada di ruang-ruang ICU. Tuhan, tolong mereka semuanya. Dan mereka yang gagal ginjal Tuhan, pulihkan kembali. Yang sakit jantung, yang mau pasang ring, Tuhan pulihkan kembali dalam nama, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Yang mandul Tuhan pulihkan, yang impoten juga Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu atas mereka. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau mau menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Tuhan Bapa di surga, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, hidup mereka demi menangani kemanusiaan, demi menanggulangi sakit penyakit yang menular atau tidak menular. Kami berdoa bagi mereka tenaga medis, Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong mereka. Kami juga mendengar banyak mereka yang terpapar dan banyak juga mereka yang meninggal dunia sebagai tulang punggung satu keluarga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, hentikanlah roh maut itu dari orang-orang yang menderita sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Mereka telah berjuang untuk menyelamatkan banyak nyawa Tuhan Yesus. Tuhan, siapa yang dapat menolong mereka? Hanya Tuhan. Tuhan memagari mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan memagari mereka dengan balas kasihan-Mu. Sama seperti Engkau memagari Ayub, sehingga tidak tersentuh oleh virus dan sakit penyakit atau sesetan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, Engkau yang bagi yang sempat sakit, dan Engkau terus memagari mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Jangan ada lagi tangisan dari antara orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan ini, Tuhan. Baik itu para volunteer aparat, Tuhan tolong mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat karena situasi dan kondisi COVID yang semakin merajalela ini, Tuhan. Banyak orang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka-mereka yang susah. Tuhan, kami sudah melihat banyak orang mengalami hal-hal yang kacau di dalam kehidupan mereka. Tidak siap mental mereka menghadapi persoalan ini, Tuhan. Karena mereka tidak membangun relasi mereka, iman mereka dengan oh Tuhan, profesi mereka, dengan pekerjaan mereka. Tuhan, Bapa di surga, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang seperti ini. Datanglah kepada mereka, karena kami tahu Engkau datang buat orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka, Tuhan, tertolong, dapat mengatasi, dapat melewati masa-masa sulit karena dampak corona ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ada lagi mengakhiri hidupnya, jangan ada lagi orang yang mengakhiri hidup orang lain hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka. Belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu turun, belas kasihan-Mu jamah mereka Tuhan, jamah datang kepada mereka. Datang kepada mereka. Engkau yang mengalami masalah, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Jangan Engkau memakai jalan pintas. Jangan Engkau memakai jalan pintas. Jangan. Libatkan Tuhan di dalam situasimu saat ini. Libatkan Tuhan bersama dengan Engkau. Lihatlah kasih dan kuasa-Nya. Lihatlah pertolongannya. Bukankah Dia telah mengundang, kemarilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berlelah berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Datang kepada mereka Tuhan, datang kepada mereka, datang kepada mereka, datang ke dalam hidup mereka, datang kepada hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan datang atas mereka, kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Belas kasihan-Mu datang, pertolongan-Mu datang atas mereka. Bereskan persoalan mereka. Jangan karena utang piutang mereka bunuh diri atau membunuh orang lain. Jangan karena permasalahan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, begitu besarnya dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami. Seolah-olah nyawa tidak lagi berarti, Tuhan. Setan bekerja begitu luar biasa melalui persoalan dampak dari COVID ini, Tuhan, di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mohon Engkau Bapa terlibatlah di dalam setiap hati, setiap orang Tuhan. Supaya mereka bisa beriman kepadamu, beriman dan mengandalkan Engkau dan hidup bersama dengan Engkau. Hidup di dalam firman-Mu Tuhan dan kehendak-Mu dan berharap pada janji-janji-Mu. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan profesi mereka. Iman mereka diterapkan dengan benar dan di dalam profesi mereka. Terima kasih Tuhan, kalaupun mereka tergusur oleh karena tidak ada pekerjaan, oleh karena situasi perusahaan atau yang dalam keadaan sulit, Tuhan, berikan mereka kesabaran, kesabaran dari Tuhan, long suffering daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, Bapa di surga, pulihkan bangsa kami, perekonomian kami, keamanan di negeri kami ini Tuhan. Kami telah melihat peningkatan kejahatan yang begitu luar biasa. Tuhan, anak-anak SMA melakukan hal yang tidak baik. Kami tidak tahu apakah karena sulitnya kehidupan dalam rumah mereka dan lain sebagainya, mereka mengakhiri jalan pintas. Anak-anak pelajar Tuhan, anak-anak remaja, orang tua tidak peduli siapapun mereka. Kalau mereka tidak punya iman dan tidak dapat mengkaitkan dengan keadaan mereka dengan situasi ini, maka mereka seringkali melakukan jalan pintas. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau datang kepada mereka, Kau datang menolong mereka, memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, profesi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa dapat mau mengalami transformasi. Tuhan, taruh tangan-Mu di dada. Tuhan, lihat mereka yang menaruh
tangan mereka di dada, mereka berharap transformasi dari Tuhan. Hamba mau berdoa kepadamu, datang kepada mereka. Bukankah engkau yang berkata, aku datang bukan mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Datanglah, selamatkan mereka. Putuskan rantai dosa dari hidup mereka, Tuhan. Ubahkan mereka menjadi alat-Mu, sehingga mereka kuat, punya iman kepada Allah, kepada Kristus, kepada Roh Kudus, kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan mereka. Memakai mereka sama seperti Engkau memakai Saulus menjadi Paulus, Engkau pakai secara luar biasa. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan. Oh Bapa, kami meminta kepadamu Tuhan, agar Engkau memakai mereka sebagai alat-Mu di masa-masa yang akan datang. Tidak peduli dalam keadaan apapun mereka saat ini, keterpurukan bagaimanapun mereka, Engkau mampu memulihkan mereka, Engkau mampu mengubah hidup mereka, sehingga nantinya mereka berkata, from nothing to be something, dari yang tidak ada apa-apa, yang dari tidak dianggap, Tuhan, menjadi berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu atas mereka, terima kasih. Apalagi yang bisa kami katakan kepadamu selain syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, tidak ada yang lain. Hamba berdoa dengan sungguh kepadamu, dengan sungguh kepadamu Tuhan, karena hamba tahu siapa Engkau, siapa Tuhan yang kusembah, yang kulai. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Hamba-Mu tahu firman-Mu telah berkata bagaimana Paulus melayani penuh dengan linangan air mata, dengan segala kerendahan hati dan berbagai macam penderitaan yang dialami. Tetapi fokus untuk melayani Engkau Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong kami semuanya. Tuhan tolong kami, hingga kami bisa bertumbuh dalam Engkau, khususnya sahabat-sahabat kami yang kami doakan tertransformasi Tuhan. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, masuk dalam hati mereka Bapa, masuklah. Masuklah Tuhan, masuklah dalam hati mereka. Seberapa banyak yang sudah kami doakan Bapa, datanglah Roh Kudus-Mu kepada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu, dengan api-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur, ku berterima kasih kepadamu, ku bersyukur. Hanya Tuhan yang mampu menjawab doa kami. Kepada mereka belas kasihan-Mu cukup. Belas kasihan-Mu cukup kepada mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih kepadamu. Ku angkat tanganku memberkati umat-Mu. Ku angkat tanganku juga sekaligus tanda penyerahanku kepadamu Tuhan. Terima kasih, ku tahu setiap air mata Engkau taruh dalam firman-Mu Tuhan. Berikan ku tetap hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamaku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Baik Engkau Tuhan, sangat baik. Biar kebaikan-Mu dirasakan mereka semua Tuhan, kemurahan-Mu dirasakan semuanya.
Kami hanya dapat berdoa, Tuhan. Selanjutnya, Engkau melakukan bagian-Mu. Kami sudah melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagi Anda yang mau menerima Yesus, tanganmu di dada itu di bawah saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sucikanlah aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuklah, tinggallah, tinggallah. Tinggallah aku dalam Engkau, Engkau dalam aku Tuhan. Terima kasih. Dia adalah penguasa, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamatku Tuhan. Dan ku percaya saat ini aku sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saya ucapkan selamat bagi Anda menjadi warga negara surga. Kalau dalam situasi sekarang, rajin-rajinlah mendengar live streaming dan supaya imanmu semakin teguh kepada Allah dan kau bisa mengaplikasikan dalam profesimu. Dan Tuhan juga mau kepada kita semua yang sudah ditolong, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau Anda tidak keberatan, taruh di kolom komentar atau melalui WhatsApp saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga yang baru mensubscribe saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan saya berharap firman Allah yang Anda dengarkan itu bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita. Kalau kita mau tidur, jangan lupa bacalah firman Allah, berdoalah. Dan kalau kau tidak bisa tidur, percayalah Tuhan akan menyatakan kebaikan. Tadi malam saya sampai hari ini saya belum sempat tidur, ya. Saya belum tidur karena sepanjang malam saya berdoa, bergumul kepada Tuhan. Dalam sepanjang malam itu kadang saya berjalan, berdoa sambil memuji Tuhan, dan kemudian berlutut, ya kadang-kadang meregangkan kaki dan lain sebagainya. Karena saya berdoa semalam-malaman sendirian. Jadi dengan cara begitu saya bisa sampai ke jam 5 lewat. Saya sebenarnya mau coba istirahat, tapi karena sudah mau jam 6 saya lihat, saya bilang, "Mah, tolong dibantu untuk melayani doa pagi." Dan akhirnya istri saya melanjutkan, saya mencoba beristirahat jam 7 kurang 15 saya bangun kembali. Jadi karena bagaimanapun pelayanan harus terus berjalan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan takut untuk bergumul sama Tuhan. Dan percaya, berharap pada Tuhan. Tuhan akan mengabulkan. Dan berharaplah sesuai dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Dengar firman Allah ya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Oh, haleluya. Percayalah
bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Puji Tuhan, segala berkat dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkatimu. Biarkan urapan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Amin.